Buruh protes minta kerja di rumah. Gimana caranya, bro? Ditulis oleh Eskardi, dilansir dari Sewer.com. Salah satu dampak dari merebaknya wabah corona adalah sebagian karyawan bekerja dari rumah atau work from home. Tapi ini tidak mungkin diterapkan seluruhnya. Biasanya yang bisa bekerja di rumah adalah pekerjaan yang berbasis teknologi, bidang komputer, dan pekerjaan lain yang bisa dipantau lewat komputer, antara lain programmer, analisis, desainer, dan lain-lain. Pekerjaan yang mengandalkan kehadiran fisik dan tenaga manusia tentunya sangat sulit diterapkan sistem work from home. Pelayan restoran, kasir, pegawai bank, petugas SPBU, dan terutama buruh, gimana caranya kerja dari rumah? Itulah mengapa banyak perusahaan yang mem-PHK sebagian karyawan karena ekonomi lesu dan terancam resesi. Ada yang diberhentikan untuk sementara waktu tanpa digaji. Ada yang gajinya dipotong sekian persen karena biaya operasional perusahaan yang mencekik leher. Ada sebagian kecil yang beruntung tetap dipekerjakan dan diperbolehkan kerja dari rumah. Tapi para buruh protes karena tidak bisa kerja dari rumah dan merasa menjadi tumbal perusahaan. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSDMI, Riden Hatamasis, mengatakan bahwa kaum buruh seolah-olah menjadi tumbal sejumlah perusahaan karena tetap diharuskan untuk masuk kerja di saat wabah corona merebak berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah perusahaan dikatakan masih belum mengikuti instruksi pemerintah untuk menerapkan sistem kerja dari rumah, sehingga kaum buruh beresiko tinggi tertular. Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengungkapkan industri manufaktur maupun transportasi daring yang jumlah pekerjanya lebih dari 40 juta orang di seluruh Indonesia belum meliburkan pekerja atau memberlakukan work from home. Himbauan untuk work from home hanya menjadi macam kertas dan tidak berdampak. Terbukti masih banyak perusahaan yang tetap beroperasi, kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Padahal ini merupakan waktu yang tepat bagi perusahaan untuk meliburkan para buruhnya, lanjut Said Iqbal. Untuk itu, KSPI meminta pemerintah menindak tegas perusahaan swasta dan transportasi daring yang tidak meliburkan pekerja dalam jangka waktu tertentu dengan tetap membayar upah secara penuh. Sudah lihat tuntutan mereka, mau enaknya sendiri, maunya diliburkan, tapi tetap dibayar full. Seperti yang saya katakan, banyak karyawan atau pekerja yang diliburkan tanpa gaji sebesar pun entah sampai kapan. Lagian, para buruh ini aneh, entah beneran bodoh atau memang sengaja cari masalah. Coba deh gimana caranya buruh bisa bekerja di rumah, saya beneran bingung. Apalagi pabrik produk esensial atau industri manufaktur rasanya tidak akan bisa libur total. Ekonomi bakal kolap kalau semua minta stop produksi. Kecuali di sini kondisinya sudah seperti di Italia, yang korban terinfeksi sudah mencapai 80 ribuan dan korban meninggal tiap harinya mencapai ratusan. Baru bakalan ada opsi stop semua. Kabarnya pabrik otomotif, Thriller, Ferrari, dan Oakley pun stop produksi karena sudah parah wabah di sana. Para buruh ini memang sulit diajak bersyukur. Disuruh kerja, protes. Diliburkan juga protes. Maunya nggak usah kerja, duduk di rumah sambil ongkang kaki di tiduran, tapi tetap dapat gaji tiap bulan. Tipikal buruh di negara ini tiap bulan teriak naik gaji, tapi kinerja lamban. Kita tahu memang mereka berisiko terpapar corona, itu namanya sudah resiko pekerjaan. Baru begitu saja sudah protes dan ngeluh. Coba lihat deh, para dokter, perawat, dan staf medis, mereka bukan cuma kerja pagi, sore, siang, malam, memakai pakaian pelindung, tidak bisa seenaknya makan, minum, dan ke toilet. Mereka juga setiap waktu
selalu kontak langsung dengan pasien, kadang menggunakan alat pelindung seadanya. Mereka berhadapan dengan wabah, nyawa taruhannya, tapi mereka tidak serecok para buruh ini. Pedagang kaki lima juga banyak yang masih kerja. Driver ojek online juga banyak yang masih bekerja dan berkeliaran di jalan. Pedagang juga masih banyak yang buka toko. Pegawai SPBU juga masih kerja. Buat para buruh, please jangan kebanyakan ngeluh. Cukup bersyukur dan berdoa, serta jalani pekerjaan dengan ikhlas. Kalian ini ada wabah atau tidak, selalu saja demo dan ngeluh. Gara-gara kalianlah pabrik pada males dan memilih hengkang ke luar negeri, yang buruhnya tidak rewel serta bisa diatur oleh pemerintah dengan tegas. Ada kerjaan pun kalian pasti tetap protes, nyinyir, demo mulu, gaji selalu dirasa kurang, maunya gaji setara manajer atau direktur perusahaan. Nanti giliran tidak ada pekerjaan, kalian merepet salahkan pemerintah, padahal kalianlah biang keroknya. Tukang ribut melulu, kontribusi kecil, perusahaan mana yang bisa tahan, jadi lebih baik hengkang. Bagaimana menurut Anda?